Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tapi apa itu kekosongan? Biar saya perjelas bahwa sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Baiklah kalau kalian memang setuju, marilah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamir oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Rapat pun diakhiri. Harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Oh iya, ada keperluan apa ya? Jadi begini, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Ya, silahkan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Tentang apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju. Secepatnya, mungkin saya akan rundingkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu memproklamasikan Indonesia? Pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu.
Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Saya setuju. Sekarang yang penting adalah bagaimana cara menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Gimana Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita dapat mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Oi, ada apa ini, oi? Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung atas kelancangan kami, ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana apabila perkataan Jepang hanyalah perkataan janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu dalam penjajahan. Mereka harus bebas dan sekarang saatnya. Assalamualaikum, Laksamana Maeda. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktunya. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Baik, silahkan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Silahkan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, bentar, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Bagaimana penandatangan naskah proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Apakah di antara kalian berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mengusul bagaimana yang mendatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Kalau ada, mari ikut saya.
kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air Kita dengan tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap. Memprol lah.